kita akan membahas tentang materi kelas 8 SMP. Jadi materinya yang kita bahas hari ini tuh tentang gelombang. Untuk perkenalan, kalian bisa panggil saya Bu Nilna. Oke. Next, kita akan mempelajari tentang capaian pembelajaran ya. Jadi sesuatu itu kita harus punya suatu capaian yang ingin kita capai gitu kan. Oke, yang pertama, untuk pemahaman IPA-nya sendiri nih. Peserta didik itu mampu menganalisis gelombang dan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada juga nih keterampilan proses. Nah, di sini keterampilan proses yang perlu kita capai setelah pembelajaran ini tuh peserta didik, kalian itu mampu mengamati fenomena, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan serta melakukan penyelidikan, mengolah dan menganalisis data, mengevaluasi hasil, serta secara sistematis dan berbasis bukti. Nah, untuk capaian pembelajarannya nanti deh kita akan mulai merasakan nih gitu. Jadi bertahap aja waktu ikut pembelajaran ini. Next, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep gelombang sebagai getaran yang merambat melalui pengamatan video fenomena gelombang dengan memuat minimal 3 unsur konsep, yaitu getaran, rambatan, dan energi secara runtut dan benar. B. Peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 contoh gelombang transversal dan 3 contoh gelombang longitudinal melalui demonstrasi selinki dengan tepat yang nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. C. Peserta didik mampu menghitung cepat rambat gelombang menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F melalui latihan 5 soal dengan tingkat ketepatan minimal 80%. D. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat melalui pengamatan terhadap video dengan menyajikan data dalam satu tabel dan satu grafik serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan hasil percobaan dengan ketepatan analisis minimal 80%. E. Peserta didik mampu mengevaluasi 2 contoh pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan terhadap video pembelajaran secara logis dan sistematis. Yang terakhir, peserta didik mampu menciptakan model atau poster ilmiah tentang penerapan gelombang melalui pengamatan terhadap video pembelajaran dengan memuat minimal 3 konsep gelombang dengan benar dan tepat. Nah, pertama-tama kita akan singgung sedikit tentang kenapa air dalam kolam itu bisa bergelombang. Kenapa sih kok bisa air dalam kolam itu bergelombang? First, saat kita itu melempar batu atau apapun itu ke kolam atau danau yang ada airnya ya, dia tuh bakal kayak di sekitar batu itu yang udah kita lemparkan bakal kayak ada yang melingkar gitu kan, melingkar. Jadi kayak bergerak, dia membentuk kayak lingkaran-lingkaran gitu kan. Nah, lingkaran tersebut semakin lama kan bakal makin menyebar keluar. Jadi kayak di sini batunya ya, lingkarannya itu bakal semakin keluar gitu kan. Nah, airnya tuh sebenarnya tuh nggak berpindah, cuman dia tuh cuma naik turun gitu loh. Jadi kayak bukan airnya yang pindah, tapi dataran atau permukaan airnya itu cuma naik turun gitu. Nah, fenomena inilah yang disebut dengan gelombang. Jadi setitik air yang menetes ke permukaan air tenang dapat menimbulkan riak. Nah, yang lingkaran-lingkaran itu adalah gelombangnya. Gelombang, apa sih gelombang tuh? Kalau dari kesimpulan tadi kan kayak naik turun gitu kan, naik turun. Nah, ini akan kita bahas secara lebih spesifik. Gelombang, what is gelombang? Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat dan membawa energi, namun dia nggak memindahkan materinya secara permanen. Bisa dipahami? Nah, jadi kan gelombang itu memiliki hubungan yang erat kan dengan 3 konsep tadi, ya kan? Getaran, rambatan, sama energi. Nah, pertama nih, gelombang itu tuh berasal dari getaran suatu benda. Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi di sekitar titik seimbang. Jadi apa sih bunyinya bolak-balik? Gelombang itu berasal dari getaran suatu benda. Nah, penjelasannya getaran sendiri itu dia tuh sebenarnya gerakan bolak-balik ya, yang terjadi di sekitar titik keseimbangan. Terus yang kedua nih, ada yang disebut dengan merambatan. Jadi gini, getaran tadi itu bakal merambat gitu dari satu titik ke tempat lain. Jadi proses inilah yang disebut dengan perambatan gelombang. Yang ketiga, ada yang namanya energi. Energi tersebut dapat berpindah melalui gelombang tanpa memindahkan materi secara permanen. Contohnya adalah kayak ombak di laut gitu. Nah, jadi kan ombaknya ini dapat menggerakkan benda yang ada di permukaan lautnya gitu kan. Oke, next kita bakal bahas tentang jenis-jenis gelombang. Jadi jenis-jenis gelombang itu dibedakan jadi 2 ya. Yang pertama tergantung mediumnya atau medianya, yang kedua itu tergantung dengan arah getarannya. Oke, untuk yang mediumnya itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gelombang mekanik, yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Terus yang sesuai dengan arah getarannya itu juga dibagi menjadi 2.
Yang pertama ada gelombang transversal, kemudian ada gelombang longitudinal. Oke, next kita bakal bahas lebih lanjut. Kita akan bahas yang mekanik dulu ya, yang tadi menurut medianya atau mediumnya. Jadi apa sih gelombang mekanik, apa bedanya sama elektromagnetik? Untuk gelombang mekanik ini, dia itu butuh medium untuk merambat. Jadi gelombang ini tuh butuh atau memerlukan medium untuk merambat. Terus dia nggak bisa merambat di ruang hampa. Jadi kayak kalau tanpa medium sama sekali dia nggak bakal bisa merambat. Terus energi berpindah melalui getaran partikel medium. Jadi gini, kalau dia nggak ada medium di situ, maka nggak bakal ada getaran partikel yang bakal memindahkan energi tersebut ke tempat lain gitu. Jadi dia nggak bakal bisa ada perpindahan energi kalau nggak ada mediumnya. Contohnya kayak gelombang air, terus gelombang suara, sama gelombang pada tali. Kalau suara sih bisa kita andaikan gini, kalau kita berada di ruang hampa, itu kita nggak bakal bisa dengar suara kita sendiri. Soalnya di situ nggak ada medium atau nggak ada media untuk menghantarkan energi tersebut gitu. Nggak ada media untuk merambatnya gelombang itu gitu. Kemudian untuk yang elektromagnetik, dia ini kebalikannya si mekanik. Dia nggak perlu medium untuk bisa merambat. Jadi dia tuh nggak butuh medium gitu loh untuk merambat. Jadi dia bisa merambat di ruang hampa. Terus terdiri dari getaran medan listrik sama medan magnet. Contohnya kayak cahaya matahari, terus gelombang radio sama sinar X. Cahaya matahari itu kan, matahari kan jauh banget sama bumi. Cahayanya bisa sampai sini. Itu karena apa? Karena ada getaran magnet. Soalnya kita kan punya gravitasi. Nah, ini kenapa dibilang mereka itu nggak butuh cahaya matahari itu nggak butuh yang namanya medium atau media perambatannya gitu. Kemudian ada jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarannya, yang tadi dibagi jadi dua juga kan, ada transversal sama longitudinal. Simpelnya gini, gelombang transversal itu getaran partikelnya tuh tegak lurus terhadap arah rambatan. Terus kalau yang longitudinal dia tuh gerakannya paralel terhadap arah rambatan. Next kita bahas lebih lanjut. Oke, next di sini ada gelombang transversal ya, kayak ada naik turun gitu kan. Tapi sebelumnya kita bakal bahas bagian-bagian dari gelombang. Nah, di sini ada getaran. Getaran itu yang ada anak panah naik turun itu, nah itu getaran. Terus ada arah rambatan, yang anak panahnya ke samping itu. Nah, itu arah rambatannya. Jadi arah rambatannya itu gini. Nah, terus ada lembah sama puncak. Di sini kelihatan banget ya kalau mereka itu bertolak belakang. Jadi lembah itu adalah titik terendah dari sebuah gelombang, sedangkan puncak itu titik tertinggi dari sebuah gelombang. Lembah di bawah, puncak itu titik tertinggi. Jadi mereka kebalikan banget. Terus ada panjang gelombang. Apa sih panjang gelombang? Jadi gelombang itu, panjang gelombang itu ketika ada dua lembah atau dua puncak yang bertemu secara berurutan. Jadi kayak lembah ketemu lembah sama puncak ketemu puncak yang berurutan, nggak ngecolong-ngecolong. Terus ada amplitudo. Apa sih amplitudo? Nah, tadi kan ada getaran yang naik turun, itu full kan. Nah, amplitudo itu setengahnya. Jadi dari arah rambatan dia ke titik puncak maupun dari arah rambatan ke titik lembah. Ya, jadi bisa dilihat ya kalau gelombang transversal itu bentuknya kayak ini, agak lurus. Nah, terus di sini bisa kita lihat ya, di sini aku ada contoh animasi biar kita bisa membayangkan gitu, apa sih hubungan frekuensi sama jumlah gelombang. Jadi di sini jika frekuensinya meningkat, maka jumlah gelombang juga akan bertambah dalam setiap detiknya. Nah, ini rumusnya ya, V sama dengan F kali lambda. Tadi kan kebalik tuh yang di awal, itu boleh banget dibolak-balik, gak apa-apa. Hasilnya tetap sama. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau frekuensinya dikecilin, nanti juga gelombang yang lewat tiap detiknya juga bakal berkurang. Tapi kalau frekuensinya ditambah, jumlahnya juga akan bertambah. Ini bisa kita lihat nih. Next kita bakal bahas gelombang longitudinal. Ini saudaranya si transversal. Jadi getaran partikel di longitudinal tuh dia paralel. Jadi kayak arah rambatannya sama. Jadi dia tuh kayak bentuknya renggang, terus rapat, renggang, rapat gitu. Nih, udah ada fotonya di sini. Jadi kayak gitu. Oke, kita next bakal lihat praktek gelombang transversal sama longitudinal pakai slinky. Belajar gelombang menggunakan media slinky. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Oke, jadi yang pertama
pertama tadi itu yang transversal ya, bentuknya kayak tegak lurus gitu kan. Terus yang longitudinal tuh dia kayak habis bergerak gitu, habis rapat kan, terus dia disusul sama yang renggang nih. Terus kalau udah di akhir nih rapatannya, dia bakal kayak ada balik lagi gak sih? Ya, dia bakal kayak ada balik lagi, kayak tipis gitu, jadi dia bakal rapat lagi gitu. Kemudian ada besaran-besaran gelombang nih, ini harus betul dihafal, kalau nggak hafal nggak apa-apa sih, tapi kalau kalian paham nanti bakal hafal dengan sendirinya kalau sering ngerjain soal nih, mulai dari cari panjang gelombang, cari frekuensi, cari periode, cepat lambat. Oke, di sini bisa kalian lihat, bisa kalian hafalin juga. Oke. Oke, next kita bakal ke contoh soal. Tadi kan aku udah sempet singgung ya, kita bakal mengerjakan soal. Nah, di sini aku belum tampilin dulu jawabannya. Ini masih soalnya aja, di sini soalnya udah jelas banget. Kita pakai yang gelombang transversal, soalnya menurut aku tuh sama-sama mudah sih, cuma nggak apa-apa pengen pakai ini aja. Oke, di sini udah ada ya frekuensinya itu. Kita harus cari ya yang nomor 4 dari frekuensi. Ini yang udah ada itu tinggi gelombangnya 12 cm, panjang total gelombangnya itu 160 cm. Nah, terus di situ ada di informasi soal di nomor 3 itu kita pakai yang waktunya 8 sekon aja. Aku harap kalian bisa ngerjain dulu soalnya, baru kalian next video aku, baru kalian lihat lagi video bisa di pause dulu. Amplitude. Oke, soal nomor pertama, tentukan amplitudenya. Tadi kan aku udah bilang ya, amplitude kan setengah dari tinggi dari gelombang, jadi tinggal dibagi aja 12 dibagi 2 gitu. Mudah banget kan, biasanya 6 cm, masa ada yang salah? Ada yang salah? Enggak kan? Oke. Terus panjang gelombang. Oke, rumusnya lambda sama dengan S per N. Biar mudah gini aja, kita singkat menjadi lambdasan. Aku ada pernah lihat juga, itu bisa disingkat dengan kata lambdasan biar mudah diingat. Oke. Jadi S-nya itu untuk panjang total gelombangnya tadi ada 160 cm kan, terus jumlah gelombangnya ada 4. Kenapa ada 4? Gimana cara hitungnya? Ya 4 ini kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4. Udah gitu. Bisa kan tadi hitungnya? Udah kayak gitu. Jadi simpel aja. Langsung aja 160 dibagi 4 gitu. Langsung jawabannya 40. Mudah banget kan, mudah banget sih. Ini mudah banget. Apa kalian salah? Semoga enggak ya, itu mudah banget. Terus ada periode. Simbolnya tuh T besar. Nah, rumusnya itu T besar sama dengan T kecil per N. Kita singkat menjadi titin. Tapi jangan kebalik, yang besar itu di awal ya, huruf kapital di awal. Anggap aja kayak gitu. Khusus rumus ini. Oke. Keterangannya T kecil itu waktu total. N-nya itu jumlah gelombang, kan tadi jumlah gelombangnya kita tahu kan ada 4. Nah, untuk waktu total kan udah ada di informasi soal nih. Kita anggap aja itu 8 second. Gitu kan? Jadi tinggal dibagi aja. 8 bagi 4, 2. Simpel banget. Terus frekuensi, kita cari frekuensi ya yang nomor 4. Oke, frekuensi atau simbolnya itu F kecil. Rumusnya itu F kecil sama dengan 1 per T besar per periode tadi. Jadi 1 dibagi periode. Nah, periodenya kan 2 second. Jadi 1 dibagi 2. Hasilnya 0,5. Boleh juga kalian nulisnya itu setengah, itu juga boleh. Sama aja soalnya. Oke. Cuma di sini aku pakai 0,5 guys. Nah. Kemudian yang terakhir nih, tentukan cepat lambat gelombang. Rumusnya ini udah kita sempat singgung di awal banget. Ya enggak banget. Sempat kita singgung lah di awal. Rumusnya itu V sama dengan F kecil dikali lambda, atau juga boleh dibalik lambda dikali F kecil. Nah, tadi kan kita udah tahu kan lambdanya berapa, F kecilnya berapa, tinggal dimasukin aja. F kecilnya tadi berapa? 0,5. Aku pakainya 0,5, terus lambdanya itu kan 40. Jadi tinggal dikali 0,5 kali 40, hasilnya 20. Atau kalau pakai setengah boleh, tinggal coret-coret aja juga. Yang setengah itu 2-nya dicoret sama 40, tinggal 20, jadi 20 sama aja. Oke, terus ada gelombang di sekitar kita. Apa aja sih gelombang di sekitar kita yang bahkan kadang kita tuh nggak sadar gitu. Yang pertama ada smartphone, sesuatu yang selalu kita pegang sehari-hari banget. Bahkan kita hampir nggak pernah lepas sama yang namanya smartphone. Itu. Terus ada wifi, kita juga memanfaatkan gelombang loh wifi itu. Sinyalnya wifi sampai ke ruang mana itu juga memanfaatkan gelombang. Terus internet. Nah, ini mereka pakai yang namanya gelombang elektromagnetik. Terus suara, musik dan percakapan. Ya tadi kan udah sempet di sini ya yang gelombang suara tadi tuh. Nah, terus ada ombak laut dan gelombang air. Nah, tadi di contoh juga udah dibahas. Apa hubungan antara gelombang sama gerakan air atau gelombang di air gitu kan, yang melingkar-melingkar tadi di awal. Terus ada
USG sama gelombang ultrasonik. Ini mungkin kalian baru tahu kali ini USG, dan ini sangat-sangat berperan dalam kehidupan kita yang sekarang, yang modern ini. Sangat-sangat berperan buat kita tahu tentang kesehatan janin dan ibunya gitu. Ya, jadi itu sebenarnya kalian tuh udah pernah merasakan ini sehari-hari, udah pernah lihat, udah pernah merasakan, udah pernah tahu, tapi kalian cuma asing gitu. Oh ternyata ini gelombang, oh ini ternyata apa dari gelombang ini kayak gini gitu. Jadi dari video ini kalian bisa tahu manfaatnya dalam sehari-hari juga. Oke, ini referensi yang aku dapat dan yang aku masukin dalam materi aku di video ini. Ada 3 referensi, ada dari buku maupun aku nonton video dari YouTube juga. Nah, oke, thanks for your attention, thanks for watching. Semuanya terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat, bikin videonya wal akhirah. Dan untuk semua kesalahan aku, baik salah kata maupun salah